Dan saya katakan ada dua skenario. Kalau pemerintahnya gesit, maka efek corona ini hanya seperti huruf V. V anjlok, naik lagi. Tapi kalau pemerintahnya mencelak, itu yang akan terjadi adalah huruf W, W. Turun, anjlok, membaik sedikit, bakal anjlok lagi, sehingga ini butuh waktu antara 1 sampai 1,5 tahun yang lalu. Prabowo puji keberhasilan pemerintahan Jokowi tangani pandemi dan ekonomi. Paham benar posisi kita, ya. Kita negara sangat besar, negara sangat kaya, dan kita cukup berhasil, ya. Pemerintah Presiden Joko Widodo dinilai oleh banyak negara di dunia, kita termasuk negara yang berhasil menghadapi pandemi, berhasil mengendalikan ekonomi di tengah tantangan yang begitu besar. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengakui bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai telah berhasil dalam beberapa hal oleh negara lain. Salah satu keberhasilan pemerintahan Jokowi di mata negara lain adalah penanganan pandemi COVID-19 dan pengendalian ekonomi di tengah tantangan yang begitu besar. Kita cukup berhasil pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dinilai oleh banyak negara di dunia, kita termasuk negara yang berhasil menghadapi pandemi dan mengendalikan ekonomi di tengah tantangan yang begitu besar, kata Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo usai memberikan kuliah tamu di Universitas Brawijaya Malang. Yang kedua, Dirjen WHO juga menyampaikan ucapan selamat apresiasi terhadap capaian Indonesia di dalam mengatasi atau mengelola COVID-19. Tadi bicara Bapak Presiden dan juga Dirjen WHO berbicara mengenai masalah vaksinasi, dan beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu dari best achievement kalau diperbandingkan dengan rata-rata achievement yang dicapai oleh negara-negara dunia. Sebelumnya, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus juga memuji penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah. Tedros juga mengatakan, dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai cakupan vaksinasi COVID-19 terbaik. Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan tembaga yang sangat besar. Sangat besar. Masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi kita. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya nyatakan dimulai groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan KEK Gresik, Provinsi Jawa Timur. Jadi proyek ini adalah pembangunan smelter tembaga di Indonesia dengan kapasitas total 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang diproses per tahunnya. Dan proyek ini adalah sebagai kewajiban PT FI seperti yang tertulis dalam IUPK atau izin usaha pertambangan khusus PT FI. Dan proyek ini juga akan menghasilkan tembaga sekitar 550.000 ton katoda tembaga. Dan di samping smelter tembaga juga akan dibangun precious metal refinery, yaitu pemurnian logam mulia antara lain emas dan perak yang akan dilakukan juga di sini. Dan hasilnya itu ada sekitar
35-40 ton emas yang akan diproduksi di tempat ini. Di mana kami membangun kawasan industri terintegrasi sebesar 3.000 hektar yang terdiri dari 400 hektar pelabuhan laut dalam, 1.800 hektar kawasan industri, dan 800 hektar kawasan hunian dan komersial. Dan kami harapkan dalam 5 tahun ke depan kami dapat menyerap investasi sekitar 7 miliar US dollar dan menyerap tenaga kerja 40.000 tenaga kerja. Kami menargetkan dalam 15 tahun yang ke depan dapat menarik investasi sebesar 17 miliar dolar dan insya Allah bisa menyerap tenaga kerja sekitar 200.000 tenaga kerja. Hari ini saya dari pagi sampai sore tadi ke Kabupaten Kapuas, kemudian juga sekarang ke Kabupaten Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk apa? Kita merencanakan food estate atau lumbung pangan yang mulai sudah dikerjakan 2 minggu ini, terutama untuk urusan irigasinya dulu. Dan tahun ini insya Allah akan kita selesaikan kurang lebih 30.000 hektar terlebih dahulu. Kemudian berikutnya akan dalam 1,5 tahun sampai maksimal 2 tahun akan ditambah lagi 148.000 hektar. Baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun di Kabupaten Kapuas. Untuk apa ini kita siapkan? Saya kira kita tahu semuanya. FAO sudah memberikan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi, juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Oleh sebab itu kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional yang nantinya kurang lebih akan dikelola oleh sebuah badan. Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia.